Membahas mengenai wangsa atau kasta di Bali, kita tidak bisa lepas dari pembicaraan mengenai Dangyang Angsoka dan Dangyang Nirarta, yaitu putra-putra Empu Semaranata atau cucu-cucu Empu Tantular, penulis Kakawin Sutasoma. Kena suryane surup ngulangani swarga loka penguntat renggumi. Walaupun mereka bersaudara, tetapi masing-masing menganut agama yang berbeda. Dangyang Angsoka menganut agama Buddha Mahayana atau Kasugatan, seperti Empu Tantular kakeknya. Sedangkan Dangyang Nirarta memeluk agama Siwa yang condong ke Tandrayana. Agama Siwa yang beliau ajarkan adalah Siwa Siddhanta dengan menempatkan Tripurusa sebagai manifestasi Tuhan, yaitu Paramasiwa, Sadasiwa, dan Siwa. Dari ketiga aspek Tuhan itu beliau mengagungkan Sadasiwa. Oleh karena itu, di setiap pura mesti dibangun Pelinggi Padmasana, di mana Sadasiwa atau Tuhan yang maha besar, maha kuasa, maha ada, dan maha absolut disetanakan. Dengan demikian, Dangyang Nirarta telah melakukan pembaharuan untuk agama Hindu yang sudah menyebar di Bali. Dangyang Nirarta datang ke Bali pada tahun 1489 pada masa pemerintahan dalam Batur Enggong. Beliau datang ke Bali dalam rangka berdamai yatra dan tidak pernah kembali lagi ke Jawa karena di Majapahit agama Hindu sudah terdesak. Di Bali beliau juga dikenal sebagai seorang pujangga. Beliau melahirkan banyak karya sastra berupa Geguritan dan Kekawin, antara lain Kidung Gegutuk Menur, Gita Sarakusuma, Kekawin Dharma Putus, dan Usana Bali. Mula-mula beliau bertempat tinggal di Kediri dan menurunkan 2 orang anak masing-masing bernama Ida Ayu Swabawa dan Ida Kemenuh. Ida Ayu Swabawa kemudian menjadi Dewi Melanting yang dipuja di Pura Pelaki, dan keturunan Ida Kemenuh menjadi Brahmana Kemenuh. Dari Kediri beliau pindah ke Pasuruan. Di tempat itu beliau kawin lagi dan mendapatkan keturunan bernama Ida Kuluan, Ida Wetan, Ida Ler, dan Ida Lor. Karena ibunya dari Manuaba, maka keturunannya disebut Brahmana Manuaba. Dari Pasuruan, beliau pindah ke Blambangan, terus kawin lagi dengan adik Raja Blambangan dan menurunkan Ida Istri Rai, Ida Sakti Telaga, Ida Keniten. Semua keturunan mereka itu kemudian disebut Brahmana Keniten. Setelah sampai di Bali, beliau menetap di Desa Mas. Di desa itu, beliau mengawini putri berdesa Mas dan mendapatkan 4 orang anak masing-masing. Ida Timbul, Ida Alangkajang, Ida Penarukan, dan Ida Sigaran. Karena beribu dari bendesa Manik Mas, maka keturunannya disebut Brahmana Mas. Terakhir, Dangyang Nirarta juga mengawini penyerawan atau pembantunya dan melahirkan putra bernama Ida Petapan. Raja Batur Enggong kemudian mengangkat Dangyang Nirarta sebagai nabe atau guru, sekaligus sebagai bagawanta atau pendeta kerajaan Gel-Gel. Waktu menyelenggarakan upacara karya agung di Besaki dalam Batur Enggong juga mengundang Dangyang Angsoka, kakak kandung Dangyang Nirarta. Tetapi karena beliau sudah begitu tua, maka diutuslah putranya yang bernama Dangyang Astapaka. Beliau yang mewakili unsur Pandita Buddha itu akhirnya menetap di Bali. Sejak kehadiran kedua pendeta itu di Bali, kedudukan para empu Bali digeser.
Mereka yang tadinya ditunjuk sebagai pendeta kerajaan mewakili Siwa Buddha dan Vaishnava digantikan oleh beliau berdua. Bahkan kemudian dengan restu Raja Dangyang Nirartha membenahi struktur pelapisan masyarakat Bali dari sistem catur warna menjadi sistem wangsa yang dalam istilah Portugis disebut kasta. Keluarga Dangyang Nirartha dan keturunan Dangyang Astapaka menduduki pos sebagai Brahmana Wangsa, sedangkan 60 keluarga raja dimasukkan ke Ksatria Wangsa, sementara para Arya didudukkan sebagai Waisya Wangsa. Di luar itu dianggap sebagai golongan Sudra tanpa melihat asal-usul mereka, termasuk warga Pasek. Namun warga Pasek yang masuk golongan Sudra diperkenankan menjadi pendeta dengan gelar dukuh. Sejak saat itu, sebutan pendeta untuk Brahmana Siwa dan Buddha dari keluarga Dangyang Nirartha tidak lagi memakai Dangyang atau empu, melainkan pedanda. Danda bisa berarti hukum dan bisa juga berarti tongkat. Jadi yang dimaksudkan dengan pedanda adalah pemegang hukum atau pemegang tongkat. Dan semua keturunan Dangyang Nirartha dan Dangyang Astapaka yang sudah didiksa atau didwijati disebut pedanda. Adapun pendeta di luar garis keturunan Dangyang Nirartha dan Dangyang Astapaka biasanya menggunakan gelar dukuh, ida pandita atau idarsi. Dengan demikian, strukturisasi masyarakat Bali ke dalam sistem wangsa atau kasta tidaklah berdasarkan kenyataan real sesuai dengan sejarah leluhurnya. Dan kecenderungan masyarakat Bali dewasa ini untuk menelusuri kawitan atau leluhurnya adalah perwujudan sikap yang tidak mau lagi mengakui adanya sistem kasta di Bali. Karena dahulu leluhur yang memakai titel betul-betul berdasarkan atas jabatan yang diemban. Sesungguhnya sistem catur warna yang diajarkan Hindu adalah ciri masyarakat modern yang didasarkan atas profesionalisme. Jadi, profesilah yang menentukan jati diri seseorang. Jika ia seorang ekonom, ia adalah Waisya. Jika ia seorang birokrat atau prajurit, ia adalah ksatria. Sedangkan jika ia seorang rohaniwan, ia adalah Brahmana. Dan jika ia seorang buruh kasar yang hanya mengandalkan tenaga dalam bekerja, ia adalah Sudra. Itulah sejarah kasta di Bali yang merupakan perwujudan gagasan pribadi Dangyang Nirartha. Sampai saat ini, sebagian masyarakat Bali masih mempertahankan konsep pelapisan masyarakat berdasarkan garis keturunan itu. Berbeda dengan ajaran catur warna dalam Hindu yang mengatur strata sosial berdasarkan profesi yang ditekuni oleh masing-masing orang. Konten ini dibuat berdasarkan kitab Leluhur Orang Bali dari Dunia Babat dan Sejarah yang ditulis Drs. Inyoman Singgin Wikarman. Bila Anda menyukai konten ini, silakan tekan tombol like dan jangan lupa subscribe, lalu aktifkan loncengnya